Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Misbah Nurhuda dengan NIM 205240050. Berikut ini merupakan tugas proyek dari analisis HRV pasien sehat dan aritmia. Jadi yang pertama itu ada pendahuluan. Eh, Pendahuluan itu ada tiga yang berisikan jantung dan mekanisme kerjanya. Kemudian ada elektrokardiografi dan kemudian yang terakhir ada heart rate variability. Yang mana jantung itu merupakan otot yang berfungsi sebagai pemompa yang nantinya mengalirkan darah ke saluran tubuh. Sedangkan untuk mekanisme atau cara kerja dari jantung tersebut ialah dengan mengkompleks dan terkoordinasi memastikan bahwa darah mengalir dengan lancar dan nantinya menyediakan oksigen serta nutrisi yang diperlukan oleh sel tubuh. Sedangkan untuk elektrokardiografi atau EKG itu merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk merekam dan menganalisis aktivitas listrik jantung. Jadi dari EKG tersebut itu memiliki beberapa komponen seperti gelombang P, terus kemudian ada kompleks QRS, lalu ada gelombang T, dan yang terakhir adalah interval dan segmen. Jadi untuk yang heart rate variable itu merupakan detak jantung atau dapat disingkat sebagai HRV, yang mana sebuah ukuran yang bisa atau dapat menggambarkan variasi interval antara detak jantung yang dihasilkan atau didapatkan oleh aktivitas kegiatan dari sistem saraf otonom. Kemudian pemrosesan sinyal. Di sini pertama adalah pembacaan data visionet, yang mana ada pembaca secara normal dan aritmia. Kemudian pemrosesan data, yang mana ini digunakan untuk memproses data dari kedua, bahwa ini adalah dengan cara mengunduh data EKG dari database Visionet. Kemudian ada analisis hasil percobaan. Hasil percobaan data menggunakan metode HRV time domain pada MIT atau MIT BIH normal sinus rhythm database dan juga MIT BH arrhythmia database. Dapat dilihat di sini merupakan hasil dari data Visionet yang normal, yang mana menghasilkan data yang sangat stabil. Kemudian yang ini merupakan data Visionet aritmia, yang mana hasilnya tidak akan beraturan. Dan di sini merupakan codingan dari pemrograman data dapat dilihat di sini. Kemudian di sini hasil dari pemrogram EKG normal dan aritmia. Yang sebelah kiri ini merupakan hasil dari EKG normal dan yang kanan ini merupakan EKG ECG aritmia. Kemudian ini hasil dari pemrograman Pioneer plot. Yang di sini yang normal dan yang di sini merupakan aritmia. Dari analisis tersebut, standar deviasi atau NN, SDNN, standar deviasi merupakan ukuran variasi pada detak jantung yang menunjukkan bahwa sejauh mana interval RR itu sendiri berada satu sama yang lain. Dan ketika semakin tinggi nilai SDNN-nya, maka semakin besar pula nilai variabilitas detak jantung, dan ketika nilai SDN yang rendah, maka bisa dikatakan dapat mengindikasikan adanya sebuah gangguan pada sistem saraf otonom, yang mana bisa mengatur detak pada jantung. Pada dasarnya jumlah pada ANN itu sendiri lebih dari 50 meter per sekon, yang mana pada jumlah perbedaan antara interval RR yang lebih besar dari 50 ms. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya sebuah informasi tentang aktivitas detak pada jantung yang tidak normal ataupun karena adanya fluktuasi dalam detak jantung yang sangat cepat. Jadi kesimpulannya adalah ketika pasiennya normal, maka jantungnya berfungsi dalam kisaran normal dan memiliki pola detak jantung yang sangat teratur. Dan sedangkan untuk pasien yang mengalami aritmia, mengalami kondisi di mana detak jantung menjadi tidak teratur atau lambat atau terlalu cepat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.